Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya DKDA Channel. Kali ini saya akan menanggapi video yang viral baru-baru ini tentang Gus Miftah yang berorasi kenegaraan di dalam gereja. Banyak sekali dari kalangan kiai, kalangan ulama, bahkan kalangan rakyat biasa yang mengecam akan perbuatan Gus Miftah tersebut. Bagi saya pribadi, apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu sama sekali tidak menyalahi aturan agama kita. Lalu kenapa kebanyakan daripada kita yang saya lihat sekarang ini semuanya mengkafirkan, bahkan ada yang menghujat berlebihan beliau? Bukannya saya membela, tapi ini saya mau menyampaikan pandangan saya atau pendapat saya tentang apa yang dilakukan oleh Gus Miftah belakangan ini. Sebelum kita menilai seseorang, saudara-saudaraku, terlebih baik dahulu di dalam hati kita, agar kita tahu bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang berlambangkan tauhid. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah tauhid itu sendiri pernah kita jalankan sebagai umat Islam yang mengaku mengikuti ajaran Rasulullah SAW? Apa yang dinamakan tauhid, saudara-saudara, yaitu mengesahkan Allah agar tiada sama sekali sekutu baginya. Lalu berapa macam tauhid itu? Tauhid dibagi atas 4 bagian, yaitu pertama tauhidul af'al, artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Apa yang dinamakan segala perbuatan, saudara-saudara? Baik perbuatan saya maupun perbuatan saudara-saudara sekalian, yaitu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalam kudum Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara sekalian dan saya tidak dapat melakukan apapun di dunia ini. Yang kedua, tauhidus sifat. Yang dinamakan tauhidus sifat ini yaitu berbagai macam jenis sifat yang ada di muka bumi ini. Baik, buruk, itu semuanya namanya sifat. Lemah, lembut, kasar, itu semuanya namanya sifat. Lalu siapa yang mengendalikan semua itu? Yang mengendalikannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tauhidul asma. Tauhidul asma itu segala asma yang ada di dalam alam ini, sekaliannya adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru dinamakan orang yang menjalankan tauhid. Dan yang terakhir, tauhidul zat. Segala jenis rupa yang bisa Anda lihat, baik dengan mata kepala ataupun mata hati, yaitu adalah menampakkan adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zat yang lainnya itu tidak akan berupa di dalam dunia ini. Karena segala yang ada di dalam dunia ini, di dalam alam ini, hanyalah nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru terbit alam ini. Setelah cahaya itu menyatakan dirinya sebagai hamba, maka terbitlah alam ini seperti yang telah tertulis di dalam kitab. Dahulu sebelum alam ini diciptakan, muncullah sebuah alif. Lalu alif itu berkata, alastu birabbikum. Kalau aku katakan diriku Tuhan, maka siapa hambaku? Tapi kalau aku katakan diriku hamba, maka siapa Tuhanku? Tapi karena dia merasa berwujud, maka dia memutuskan dirinya sebagai hamba. Qalu bala. Setelah itu maka alif itu berubah menjadi cahaya dan menyebar. Maka terjadilah alam ini. Cahaya dari alif itulah yang menjadi alam ini. Lalu mengapa sekarang ini baru saja masuk ke dalam gereja kita menghujat, mengkafir-kafirkan orang, sedangkan kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh orang tersebut memasuki gereja lalu berorasi kenegaraan? Menurut saya orasinya tidak ada yang janggal, karena dia masih menyebut dua agama, baik itu agama orang yang di gereja itu dan agama yang dia bawa sendiri, yaitu agama Islam. Kalau menyangkut agama atau perbedaan, kalau kita benar-benar menjadi seorang muslim, di kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim aja sudah tidak ada perbedaan di antara kita. Baik dia muslim, baik dia Kristen, baik dia Hindu, Buddha, Konghucu, segalanya semuanya tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah dasar-dasar dari tauhid. Sedangkan tauhid itu sendiri adalah yang melambangkan agama kita, agama Islam. Lalu mengapa kita tidak menjalankan tauhid itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini kan aneh jadinya. Maka janganlah menjadi orang yang munafik. Seandainya saya masuk ke dalam gereja, maka itu tidak menghilangkan keislaman saya. Atau saya masuk di dalam wihara, itu tidak akan menghilangkan keislaman saya. Islam itu tidak bisa diganggu-gugat oleh hal-hal yang seperti itu. Tidak semudah itu Islam itu akan luntur. Maka apa yang Anda cemaskan saudara-saudara itu menurut saya terlalu berlebihan. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang, mencerca, menghujat. Padahal kita gaung-gaungkan di dalam agama kita adalah agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebaikan. Tetapi kenapa orang-orangnya seperti ini? Miris jadinya kalau begini. Bukannya saya menyalahkan saudara-saudara yang menghujat, atau itu haknya saudara-saudara. Saya cuma menyampaikan apa pendapat saya tentang kejadian belakangan ini. Dan menurut saya hal itu wajar-wajar saja, tidak ada yang salah. Anda permasalahkan tanda salib di belakangnya Gus Miftah, ada tanda salib di atas kepalanya. Lalu menuding pihak dari katedral itu mau mengkristenkan Gus Miftah. Menurut saya hanya sekedar tanda seperti tanda silang seperti itu.
tidak akan mungkin bisa merubah keyakinan seseorang kalau seseorang itu benar-benar di dalam keyakinannya. Dan kita sendiri tidak tahu apakah Gus Miftah itu benar-benar di dalam keyakinannya atau tidak. Jangan-jangan dia orang yang teguh, lalu kita semua menuduh beliau seperti itu. Hati-hati, nanti kita yang salah jadinya. Lebih baik kita lihat saja, mungkin maksudnya juga lain. Kita tidak tahu maksud di dalam hati orang tersebut. Jangan menuduh sembarangan. Nanti kalau tidak terbukti, di akhir zaman kita akan yang menanggung akibatnya semua. Kalau menurut saya pribadi, bertoleransi dengan segala atau semua umat beragama di muka bumi ini biasa saja. Keluar masuk juga sama saja. Tidak ada masalah bagi saya. Bahkan orang yang tidak beragama pun kita harus saling bertoleransi. Itu tidak berlebihan. Kuncinya agama itu bukan di pandangan mata, tapi di dalam hati kita. Jadi saya mohon bagi saudara-saudara, berhentilah menghujat sesama kita, karena Gus Miftah itu juga termasuk ulama kita. Baik dan benar itu sudah ada kedarnya pada manusia, karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Gus Miftah melakukan suatu kesalahan menurut Allah, bukan menurut kita, maka itu urusannya dengan Allah, bukan dengan kita. Maka jangan kita menghakimi semau-maunya. Jangan kita berkata yang bukan-bukan. Lebih baik kita saling mendoakan agar bumi alam ini menjadi tentram, daripada kita saling menghujat, saling mencela. Itu tidak ada gunanya. Demikian pendapat dari saya. Saya tidak membela siapapun. Sekali lagi saya jelaskan di sini, saya tidak membela siapapun. Ini hanya pendapat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.